Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Saya Yudi Handoyo, inilah kabar Sumatera. Di Undang-Undang 2297 disebutkan bahwa penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi dan terkait pembelian terselubung. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Ketentuan dalam pasal ini merupakan penambahan kewenangan penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia yang tercantum di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Tugas teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi, dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilakukan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Jadi di sini jelas sekali, malah yang ditunjuk itu pejabatnya cukup tinggi. Dalam pelaksanaannya, tugas kewenangan yang dimaksud pasal ini, penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan koordinasi dan melibatkan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Jadi boleh ada koordinasi. Baik. Dengan PPNS. Dapat saya jelaskan bahwa undercover buy atau pembelian terselubung adalah pembelian narkoba yang berkaitan dengan suatu kejahatan narkoba oleh, saya ulangi, oleh undercover agent untuk mendapatkan narkoba. Jadi gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan narkoba sebagai barang bukti dan menangkap tersangkanya. Jika oleh pimpinan operasi dinilai sudah tepat waktunya, undercover buy dapat dilakukan berkali-kali dengan narkoba, makin besar jumlahnya sampai pada orang penting dalam sindikat tersebut. Jadi maksudnya demikian, saya jelaskan. Jadi kita bisa membeli awalnya mungkin 1 gram. Kita melihat, oh ini orang punya barang. Besok kita beli 10 gram. Ternyata dia masih punya barang. Besoknya lagi kita coba beli 1 kilo. Juga dia masih punya barang. Kalau kira-kira waktunya sudah tepat, maka kita bisa melakukan penangkapan. Untuk diketahui, undercover agent ini bisa dari anggota polisi yang tidak dikenal oleh sindikat narkotika atau oleh informan yang sudah bisa mempunyai hubungan dengan sindikat narkotika. Karena kalau tidak, mereka tidak akan mau melakukan jual beli ini, dan ini pasti akan, undercover buy ini pasti akan gagal. Baik. Sepengetahuan ahli, tadi kan langkah-langkahnya sudah. Dalam hal melakukan, ini kan yang melakukan kan hanya polisi yang bisa, ya begitu. Enggak sembarang orang kan bisa melakukan pembelian terselubung, hanya polisi. Betul Pak ya? Baik. Sebelum melakukan, apakah harus ada surat perintahnya, surat tugas atau yang lain sebagainya? Silakan. Ini sudah jelas, harus ada surat tugas. Harus ada. Karena kalau tidak ada surat tugas, bisa terjadi tabrakan, Pak. Waktu dia melakukan undercover buy, bisa ditangkap oleh kesatuan lain yang mungkin kira-kira juga akan melakukan tindakan yang sama. Malah kalau kita melihat tadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 97, surat izin tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Itu jelas di dalam Undang-Undang 22 Tahun 97. Jadi surat perintah ini adalah hukumnya wajib. Jadi kalau tanpa surat perintah, ini berarti liar. Dalam melakukan pembelian terselubung tersebut, tentu kan harus ada sarana objeknya. Akan begitu. Apa menjadi objek jual belinya itu, buy-nya itu, kan begitu Pak. Pertanyaannya, apakah bisa barang bukti
yang disita. Yang disita karena tindak pidana narkotika yang lain maksudnya. Dibuat sebagai objek atau sarana jual beli dalam melakukan pembelian terselubung tadi. Silakan. Saya jawab yang mulia. Silakan. Jadi barang bukti yang sudah disita oleh petugas penyidik harus segera dimusnahkan selambat-lambatnya 1 minggu. Dan bisa diperpanjang apabila mungkin tempatnya jauh bisa menjadi 2 minggu. Dan mungkin bisa diperpanjang dengan alasan-alasan lain. Jadi barang bukti yang sudah disita itu hanya boleh disisihkan. Saya ulangi, disisihkan untuk keperluan sidang pengadilan, dan yang kedua untuk pendidikan dan latihan. Maksudnya pendidikan dan latihan sini bisa pendidikan untuk petugas-petugas laboratorium, dan juga bisa untuk pendidikan dan latihan anggota-anggota, dan juga bisa untuk pendidikan anjing-anjing pelacak narkotika yang dilatihkan. Namun setiap ada kegiatan ini harus disertai dengan berita acara berapa yang terpakai dan berapa yang dipinjam. Jadi itu harus jelas. Semua harus tertulis. Tanpa tertulis itu sama dengan liar. Baik. Bersambung sedikit lagi. Kalau demikian, barang bukti hasil penangkapan tidak boleh dibuat menjadi objek atau barang dalam rangka pembelian terselubung. Sangat betul yang mulia. Sangat betul. Terus, kalau tadi diperkenankan, kan tadi kan diperkenankan pembelian terselubung. Yang memungkinkan boleh, garis besar penting, boleh. Yang menjadi objek dari mana sumbernya yang bisa dimungkinkan? Silakan. Siap, saya jawab yang mulia. Silakan. Jadi barang bukti yang sudah disita, Iya. itu jelas adalah sebagai barang bukti. Iya. Dan harus segera dimusnahkan. Iya. Yang tidak dimusnahkan itu jumlahnya adalah tidak terlalu banyak dan sangat sedikit. Dan barang bukti ini apabila dipakai untuk undercover buy, namanya saja undercover buy. Jadi kita membeli pakai uang, Iya. bukan membeli pakai barang, tapi membeli pakai uang. Jadi kalau misalnya ini terjadi barang bukti ini sampai ke orang lain, terus ditangkap, barang bukti yang ditangkap adalah barang milik kita. Jadi berarti tidak ada gunanya buat penyidik. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Baik, si B menguasai 5 kilo sabu. Dia menceritakan kepada si A, dan terakhir si A bilang nanti kita cari orang bisa menjualkan, si C. Sampai di sini mau saya tanyakan kepada ahli, terkait dengan pasal 55 penyertaan dynamic, ada orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan. Dalam hal ini, pertama, apakah sini sudah terselesai delik terhadap unsur menawarkan untuk dijual di 114? Ya. Perbuatan menawarkan untuk menjual kan artinya perbuatan yang secara harfiah kita pahami dalam konteks rumusan pasal itu ya. Artinya ada orang yang kemudian ditawari gitu ya, untuk melakukan penjualan gitu ya, bahasa harfiahnya. Jadi secara gramatikal kita bisa pahami seperti itu. Jadi kalau tadi ya ada tawaran kepada X, sebetulnya bisa kita lihat dari konteks pemufakatan jahat dulu. Ya, ada dua orang yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Baik, ini untuk lima-limanya. Ya, jadi kalau dalam konteks itu artinya makar. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari unsur menawarkan untuk menjual, artinya ada orang yang kemudian meminta orang lain untuk menawarkan satu bentuk narkotika dengan tujuan dijual. Jadi ada dua pihak di sini. Artinya unsur ini terpenuhi. Artinya kalau kita mengatakan bahwa kata-kata ada barang kamu jual deh gitu ya, atau ada barang tolong kamu bantu saya untuk menjual, itu perbuatan menawarkan kalau menurut saya sudah nyata. Selesai sudah ya? ada. Ya, baik. betul. Selanjutnya si C menjual 5 kilo narkotika tadi kepada si D, dan si D memberikan uang.
kepada si C. Si C selanjutnya menyerahkan kepada si B dan ke si A. Apakah sini delik terhadap unsur menjual terpenuhi? Iya. Tadi saya katakan kan ini unsurnya alternatif ya. Ya, alternatif masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Terpenuhi ya. Kalau kata menawarkan untuk dijual, koma, menjual, ya, menawarkan untuk dijual ini sepintas lalu kan percobaan untuk menjual, tetapi dia fultoid, sempurna ketika itu dilakukan, menjadi tindak pidana sendiri. Baik, menjualnya itu juga menjadi satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Baik. Terkait dengan unsur 5-5-nya, apakah di sini semuanya terkait dengan turut serta? Apakah juga ada yang terbagi menjadi sebagai pelaku? Ya. Bisa dirinci si A sebagai apa, si B, si C, si D. Ya. Kalau kita baca pasal 55, tadi kan ayat 1 ke 1, ada mereka yang melakukan. Gitu ya. Masing-masing memenuhi semua unsur delik secara sempurna. Gitu. Meskipun ini dilakukan secara bersama-sama, bisa saja masuk ke dader, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang konteks tindak pidananya, gitu ya, kalau kita pakai bahasa Strafbarvet itu kan artinya tindak pidana yang dia tuju kesepakatan ya, meeting of mind-nya adalah 114, ya, 114 secara bersama-sama. Ini konstruksinya beda dader. Jadi bersama-sama sebagai dader, sebagai pembuat. Si A, si B, si C, iya, si D. ada pembagian peran yang meskipun di dalam pasal itu didudukkan dalam satu perbuatan yang dirumuskan secara alternatif. Jadi rangkaian kerjasamanya menjadi sempurna ya? Iya, kalau itu ada meeting of mind secara bersama-sama ya. Baik, terhadap yang ilustrasi yang saya sampaikan tadi, terkait dengan alat bukti saksi, si A untuk komunikasi menggunakan alat bukti digital WhatsApp ke si B, dan si A juga memperkenalkan si C ke si B juga menggunakan alat bukti WhatsApp. Dalam hal ini saksi terkait dengan peranan si A, mungkin kita lihat tidak ada yang mendekati. Apakah pendapat ahli WhatsApp ini bisa dijadikan sebagai perluasan alat bukti di luar 184 KUHP? Saya bukan ahli IT, ya. Jadi sesuai dengan pasal 86. Dalam konteks pasal 86. Apakah di Undang-Undang Narkotika ada perluasan dalam konteks, saya tidak berani yang mulia menjawab pertanyaan itu karena terus terang saya bukan ahli IT, sehingga untuk menyocokkan atau menanalogkan apakah WhatsApp, apakah microchip, gitu. Jawab sesuai dengan keahliannya. Tidak dalam kompetensi saya. Baik, ahli, jawab sesuai dengan keahliannya. Dari awal sudah diingatkan. Pertanyaan lain, silakan. Tapi ahli sendiri mengetahui ya di pasal 86 KUHP mengatur tentang perluasan alat bukti? Iya, tadi saya katakan ya ada perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Yang kalau kita padankan memang mirip dengan ketentuan di dalam Undang-Undang ITE. Tetapi ini normanya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita membacanya, apakah norma ini saling melekat? Sebetulnya tidak. Lex specialis sistematis. Dia berlaku untuk norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang itu. Tetapi mengenai isi materinya karena teknis, saya tidak bisa menjelaskannya yang mulia. Baik, artinya terkait dengan turut serta ya, ini mungkin bisa juga ahli pendapat akan sama ini suatu rangkaian kerjasama yang sempurna terkait seperti perangkat elektronik itu ada fungsinya masing-masing, fungsi tanpa ada satu fungsi dan tanpa satu ada peranan itu tidak menjadi sempurna, itu maksudnya turut serta yang menjadi sempurna. Iya, kalau kita misalnya membaca satu, kalau saya tidak keliru ada di bukunya Safmeister ya tentang putusan Pokrat tahun 1989 gitu. Itu dia menceritakan tentang betapa narkotika ini menjadi satu tindak pidana yang katakanlah international crime gitu. Yang bisa antara para peserta deliknya bisa ada di lokus dan tempus yang berbeda-beda gitu ya.
Itu sebabnya tadi kalau kemudian syarat ada kerjasama secara fisik, ada kerjasama secara sadar, dan berkepentingan akan hasil dari tindak pidana, itu bisa dibuktikan misalnya dalam bentuk komunikasi yang dilakukan di antara para peserta delik untuk menunjukkan meeting of mind-nya, maka kita katakan bahwa 3 syarat ini bisa dipenuhi. Maka jadilah dia sebagai peserta tindak pidana. Cukup yang mulia, terima kasih yang mulia. Selanjutnya, kesempatan berikutnya giliran ke penasihat hukum terdakwa. Silakan penasihat hukumnya, kalau yang sudah diusahakan jangan lagi. Silakan. Saudara ahli, sebagai pelaksanaan dari 143 KUHP, kalau di suatu kota disebutkan terjadi pemusnahan, ya, saya awali dulu dengan penukaran. Kalau di suatu kota disebutkan bahwa aparat polisi yang disuruh oleh atasannya menukar sabu dengan tawas, ya, tapi tidak ada satu saksi pun yang melihat penukaran tersebut, tidak ada satupun. Dan tadi saksi menunjuk kepada putusan MK, ya, perluasan saksi. Apakah saksi pernah mendengar putusan PK Mahkamah Agung nomor 78 PK Pitsus 2021 dengan terdakwa seorang pengacara terkenal yang melibatkan juga saksi novel? Tahun 2021 Mahkamah Agung masih menyatakan bahwa dikaitkan dengan ketentuan 185 ayat 2, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terpidana PK bersalah melakukan perbuatan tersebut. Satu saksi bukanlah saksi. Itu kata Mahkamah Agung di tahun 2001 dengan putusan PK nomor 78 Pitsus 2021. Apa saksi masih setuju dengan ini? Iya. Yang pertama saya harus sampaikan begini yang mulia. Betul, ya, saya orang yang memang memegang teguh kehati-hatian dalam hukum pidana, gitu ya. Dalam banyak diskusi Pak terkait dengan undang-undang KDRT, dulu saya selalu mengatakan bahwa asas unus tesis nullus tesis itu memang satu asas yang memang kita pegang teguh. Meskipun 185 KUHP memberikan ruang ketika satu saksi bersinkronan dengan alat bukti lain, kita juga mengacu pada 188, dia sinkron, dia bisa membuktikan satu peristiwa pidana, maka ini menjadi satu bentuk pengecualian. Polda Kepri menggagalkan penyelundupan 1.200 karung pakaian bekas yang dikirim dari Singapura. Namun hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ilegal tersebut.
Kasus pengiriman pakaian bekas ilegal diungkap Polda Kepulauan Riau pekan lalu. 1.200 karung pakaian bekas dikirim dari Singapura, diangkut keluar dari pelabuhan menggunakan 2 peti kemas berukuran 45 feet, setinggi 2,9 meter. Polisi pun kemudian mendalami kasus tersebut. Namun sejauh ini belum ditetapkan siapa yang paling bertanggung jawab atas impor tersebut. Sejauh ini, 5 orang sudah diperiksa sebagai saksi, diantaranya pihak pemilik barang dan pihak perusahaan importir. Dan sampai saat ini kita masih dalam proses pendalaman atau pengumpulan bahan-bahan keterangan dan dokumen. Artinya masih mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini. Nah, kita telah memeriksa sekitar 5 saksi, yaitu 2 supir kontainer tersebut, kemudian yang namanya Ibu Rini yang sebagai katanya mengakui punya Balpres, kemudian Saudara Tommy yang sebagai direktur utama dari PT perusahaan tersebut, kemudian ada anggota kita yang melakukan penangkapan. Maraknya impor pakaian bekas berdampak buruk untuk bisnis garmen dalam negeri. Dan pakaian bekas adalah jenis barang yang dilarang diimpor. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ya, kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Pengiriman 98 ton batu bara ilegal digagalkan Polda Sumatera Selatan di Jalan Lintas Sumatera Ogan Komering Ulu. Batu bara akan dikirim ke Bandar Lampung. Enam orang diringkus Polda Sumatera Selatan dalam kasus pengiriman 98 ton batu bara ilegal. Batu bara tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa izin usaha pertambangan diangkut menggunakan 4 truk dari Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Mereka diringkus saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka mengaku mendapat upah 3 hingga 4 juta rupiah. Biasanya digunakan untuk apa, Pak? Industri, home industri atau memang perusahaan-perusahaan besar? Sepertinya home industri. Karena kalau untuk perusahaan besar sudah ada yang legalnya ya, sudah ada yang legit. Polisi masih mendalami untuk mengungkap pelaku utamanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Dan kabar tadi, pemirsa, sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.